Di awal video kita diperlihatkan seorang gadis yang bernama Rong-er. Dia sedang bermain layang-layang dengan adiknya, dan layang-layang itu pun tersangkut di pohon. Rong-er pun tertinggal diam, dia langsung manjat pohon. Dan ayah Rong-er pun datang dan meneriaki Rong-er, dan Rong-er pun kaget hingga kaki Rong-er terpleset dan Rong-er pun jatuh sampai pingsan. Ayah Rong-er pun berteriak dan langsung membawa Rong-er ke dalam istana. Dan situ ada ibu dan kakak Rong-er. Dan setelah Rong-er bangun dari pingsannya, bukannya merasa sakit, Rong-er pun merasa lapar dan minta makan. Dan mereka pun makan bersama keluarga. Di saat makan ayah Rong-er mengasih tahu kalau bakal ada acara besar di tempat pangeran Pavilium Jusui. Setelah makan Rong-er pun di luar sambil menatap menara bintang diiringi petir yang menjerikan. Dan ibu Rong-er pun datang untuk mengajak Rong-er masuk ke dalam. Dan mereka pun dikagetkan dengan petir yang menyambar menara bintang hingga terbakar. Ayah Rong-er pun menyuruh semua masuk ke dalam, dan kakak Rong-er pun mengajak Rong-er masuk. Dan mereka pun mengobrol, Rong-er pun mengatakan kalau 2 hari lalu dia pergi ke menara bintang. Dan kakak Rong-er pun mengatakan semuanya mungkin hanya kebetulan. Dan mereka pun tidur dan berpelukan. Dan pagi pun tiba, kakak Rong-er Yusuan pun membangunkan Rong-er, dan Rong-er pun langsung memeluk kakaknya, dengan wajah gelisah. Dan kakak Rong-er pun bertanya apakah Rong-er mimpi buruk lagi. Dan Rong-er pun mengatakan kalau di acara nanti bakalan ada pembunuhan, dan Rong-er pun ingin mencegah sebelum terjadi. Dan kita diperlihatkan seorang pria. Dia adalah seorang yang dipanggil Adipati Su. Dan mereka membicarakan undangan acara di Paviliun Jusui. Dan Rong-er pun ingin menemui Pangeran Jusui, di depan istana dia dilarang masuk oleh prajurit. Dan datanglah seorang pria bertopeng, dia adalah pengawal Pangeran Jusui, dan Rong-er pun langsung diusir oleh pengawal Jusui. Dan Rong-er pun tak menyerah, dia menyamar menjadi orang peramal, dan dia dihampiri pria berbaju hitam dengan penutup wajah, pria itu pun meminta untuk diramal. Belum selesai meramal Rong-er pun pergi mengikuti pengawal bertopeng. Rong-er terus mengikuti dia supaya tahu keberadaan Pangeran Jusui. Dan Rong-er ketahuan oleh pengawal bertopeng, dan pengawal pun mengejar Rong-er sampai Rong-er terkepung. Dan pria yang diramal Rong-er pun datang menyelamatkan Rong-er. Dan ketika mereka sampai di pinggir sungai, Rong-er mencuci mukanya. Ketika pria tersebut mau pergi, Rong-er pun menarik penutup wajah pria tersebut, dan ternyata pria tersebut adalah Adipati Su. Dan pria itu pun mengancam Rong-er supaya tak berbalik badan, karena pria tersebut tak ingin Rong-er melihatnya. Dan Rong-er menutup matanya dan pria tersebut meninggalkannya. Singkat cerita, Rong-er dan kakaknya berada di acara Pangeran Jusui. Saat itu mereka dihampiri seorang pria. Dan pria tersebut mengajak kakak Rong-er jalan-jalan. Karena Rong-er sendiri dia pun jalan-jalan melihat istana tersebut, dan Rong-er pun melihat ada sarang laba-laba. Rong-er pun bertanya pada pelayan, kenapa sarang laba-laba tidak dibersihkan. Dan pelayan pun langsung pergi. Rong-er pun bersembunyi karena melihat pria bertopeng. Dan tibalah Adipati Su dengan pengawalnya. Diperlihatkan 2 pelayan yang merencanakan sesuatu. Dan Adipati pun masuk ke dalam dan melintasi Rong-er. Dan tibalah Pangeran Jusui. Pangeran Jusui pun langsung masuk ke dalam. Dan acara pun dimulai. Saat acara berlangsung, Rong-er mencurigai seorang pelayan. Dan pelayan yang membawa minuman itu pun memotong benang. Dan Rong-er pun melihatnya, dia langsung berlari untuk menyelamatkan Adipati Su. Dan acara pun menjadi kacau, semua orang berlarian. Dan pelayan tersebut langsung pergi meninggalkan acara tersebut. Dan Pangeran Jusui melihat Rong-er dan Adipati Su sedang pelukan di lantai. Dan Adipati Su pun bertanya pada Rong-er kenapa Rong-er bisa tahu, dan Pangeran Jusui pun masih melihat mereka. Dan Adipati Su pun teringat saat di sungai.
Dan dilihatkan Rong Er yang sedang melihat buah di pohon, Rong Er pun langsung memanjatnya. Datanglah Pangeran Jusui yang mengagetkan Rong Er, yang membuatnya terjatuh. Dan Pangeran Jusui menangkapnya. Dan pangeran pun bertanya, "Kenapa kamu ada di sini?" Rong Er pun menjawab tak tahu jalan keluar dan pangeran pun memberitahu jalannya. Saat Rong Er pergi pangeran pun teringat teman kecilnya saat melihat Rong Er. Dan datanglah pria bertopeng. Dan pangeran pun menyuruh pria bertopeng untuk mencari tahu siapa yang berencana membunuh Adipati Su. Dan juga mencari identitas Rong Er tersebut. Dan Rong Er pun sampai di rumah, kakak Rong Er terlihat marah karena menunggu Rong Er. Dan singkat cerita malam pun tiba. Rong Er sedang tidur, dan dia pun bermimpi. Di istana ada seorang wanita memakai gaun merah dengan penutup wajah, Rong Er pun terbangun. Dan dia pun bingung dengan mimpi tersebut.